atau rongga itu nggak sempurna, akhirnya bolong, jebol. Ya, ususnya bisa keluar. Kalau sudah seperti itu, apa bisa kembali, Bu? Kalau usia 9 bulan nggak bisa. Dia akan lahir dalam kondisi tidak normal seperti itu. Dia akan lahir dalam kondisi ya omfalokel itu. Orang rongganya dia sudah tertutup, ususnya keluar. Nggak bisa kembali tindakan pemberian ketika nanti dia sudah lahir. Seperti itu. Ya. Nah, gejalanya yang jelas gangguan pencernaan nih, Bu, mesti karena hubungannya dengan apa? Lambung dan usus ya. Tata laksananya bagaimana? Tata laksananya bukan ya seperti dia kasih ASI ya, dipopok, tetap makanan seperti bayi biasanya. Infeksi sebelum pembedahan. Dan menutup dengan kasa steril lalu ditutup sekali lagi dengan kapas yang agak tebal dan terakhir dipasang gurita. Jadi Dek, kalau ada kasus omfalokel atau gastroskisis itu harus ditutup pakai kasa steril. Kalau kamu buka, usus yang keluar tadi bisa terkena bakteri. Apalagi banyak yang banyak yang melihat dia menjenguk itu juga bawa yang namanya kuman, virus. Nah, makanya kenapa sih bayi dengan kelainan kongenital itu nggak boleh pulang dulu, dia harus tetap di rumah sakit. Kenapa? Harus tetap terjaga sterilnya. Karena itu usus harusnya di mana, Dek? Di dalam apa di luar harusnya? Harusnya di dalam perut kan, tapi dia karena ada ketidaknormalan itu tadi, akhirnya dia keluar. Kalau dia sampai keluar, nah itu jelas akan menimbulkan infeksi. Ya, takutnya nanti akan ya tubuhnya akhirnya ya tidak normal dari tubuh. Nah, kemudian berikan informasi untuk dilakukan pembedahan setelah ada penebalan selaput kantong. Tuh, ya. Bentar. Hernia diafragma. Ya, selain omfalokel, gastroskisis ada yang namanya bentar. Kemudian ada yang namanya hernia diafragma. Hernia diafragma terjadi karena tidak terbentuknya sebagian diafragma sehingga ada bagian isi perut masuk ke dalam rongga torak. Nah, kalau itu berarti itu terjadinya di dalam, Dek. Itu terjadinya di dalam. Jadi ada yang namanya bentuknya seperti usus. Nah, isi perut entah itu usus, entah itu bagian dari lambung ya. Nah, itu masuk ke rongga torak. Itu namanya hernia. Ya, kenapa? Kegagalan penutupan yang tidak sempurna dari sinus pleuroperitoneal yang terletak pada bagian posterolateral dari diafragma. Posterolateral itu di mana, Dek? Ada di bawah, di bawah yang diafragma itu. Jadi dia itu membuka, akhirnya ususnya yang tadinya naik, yang tadinya harus terjadi sekitar perut, dia bisa naik ke daerah torak. Kamu tahu torak nggak? Pegangan dadamu itu itu ada tulang garis-garis, itu namanya torak. Ada tulangnya nggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, kamu tak suruhan dulu ya. Sulapan ya. Jelas ada ya, semuanya jelas ada. Nah, tanda gejalanya bagaimana? Yang jelas bayi mengalami sesak. Ya, karena apa? Harusnya diafragma itu kan dia bisa bergerak dengan bebas untuk bernapas. Nah,
Tapi ada si usus itu tadi masuk yang jelas bisa menyumbat. Ya, jelas mempengaruhi gerak dari diafragma tersebut. Kemudian bayi mengalami muntah karena obstruksi usus. Nah, ususnya aja tempatnya nggak sempurna, ya pencernaannya terganggu. Kulit berwarna pucat bahkan kebiruan. Ya, perut kecil dan cekung. Suara nafas tidak terdengar pada perut karena terdesak isi perut. Bunyi jantungnya terdengar di daerah yang berlawanan karena terdorong oleh isi perut. Terdengar bising usus di daerah dada. Ya iya, ususnya naik ke dada. Tata laksananya bagaimana? Yang pertama, berikan oksigen apabila bayi tampak pucat atau kebiruan. Posisikan bayi semi-fowler. Fowler ya, Dek, ya, bukan flower ya, salah ini. Fowler, namanya fowler, bukan flower. Salah ketik. Posisikan bayi semi-fowler sebelum atau sesudah operasi agar tekanan dari isi perut terhadap paru bisa berkurang, agar diafragmanya bisa bergerak bebas, ya. Bisa kamu kalau bernafas gerak nggak itu dadanya, diafragmanya gerak nggak? Kamu bernafas nggak sekarang? Gerak, Bu. Nafas, Bu. Ada yang nggak bernafas? Semuanya bernafas, Bu. Kalau ada yang nggak bernafas ikut kuliah di takut saya. Itu doang. Ya. Nah, nafas itu kan harus kita bergerak ya. Kalau orang Jawa bilangnya kembang kempis, kembang kempis kayak gitu. Nah, itu karena gerakan dari diafragma. Kalau ada benda asing, termasuk usus itu tadi, dia masuk ke diafragma, jelas akan mengganggu gerak dari diafragma itu sendiri. Makanya hati-hati, bayi bisa bayi bisa tersedak, bayi bisa sesak, ya. Seperti itu. Cek Dek sebentar ya. Oke, kemudian, awasi bayi itu sering muntah. Karena posisinya itu agak miring ya. Posisikan agak miring terus beri ganjal. Kalau terlalu terlentang, takutnya terjadi aspirasi. Aspirasi itu apa ya? Muntahnya balik lagi. Dia bisa tersedak, akhirnya nggak bisa nafas. Ya, bisa meninggal itu tadi. Dan harus dilakukan pembedahan, nggak dibedah. Itu tadi tentang hernia diafragma. Ya. Sekarang tentang atresia duodeni. Duodeni itu usus. Yo. Atresia kemarin apa, Dek? Atresia. Atresia, guys. Atresia anus itu loh, atresia ani. Kan sudah. Itu sama artinya. Oh iya, tidak buntu ya, nggak ada saluran.
Nah, kalau atresia duodenum atau duodeni, ini buntunya saluran pada duodenum yang biasa terjadi pada ampula pateri. Banyak terjadi pada bayi yang lahir prematur. Itu biasanya. Karena apa? Ya, karena dia belum sempurna itu tadi ya. Gejalanya bagaimana dengan bayi yang mengalami atresia? Dia biasanya muntah. Muntahnya warnanya hijau. Ya, berat badannya juga menurun, sulit bertambah, perutnya kembung. Kenapa Bu hijau? Ya iya, pencernaannya aja buntu. Nah, dia mau dari mana? Ya, ada ketidaknormalan di situ. Nah, kemudian laksana akan pergi ke adang dulu dengan mengatasi defisit cairan tubuh yang ditimbulkan oleh muntah sebelum operasi. Ini kan inform consent dan inform choice. Jadi Dek, jangan diberikan makanan per oral dulu. Jangan diberikan ASI dulu. Karena apa? Karena ususnya buntu. Nanti larinya kemana coba? Nah, makanya ini harus mengatasi defisit cairan dulu. Jadi caranya dengan cara apa? Ya harus diinfus. Nah, supaya cairan tubuh seperti itu. Nah ya, itu tadi atresia duodenum. Kemudian ada yang namanya meningokal atau encephalokal. Ini sampai berapa sih? Oke, meningokal dan encephalokal. Meningokal dan encephalokal itu kelainan bawaan di mana terjadi pemburutan selaput otak dan isi kepala keluar melalui lubang pada tengkorak. Kalau omphalokel tadi adalah isi perut yang keluar, kalau meningokal, encephalokal adalah bagian otak, bagian kepala yang keluar dari tulang tengkorak. Ya, harus hafal. Itu sering Dek, saya dulu waktu praktek masih sekolah kayak kalian, saya sekolah D3, itu ada di puskesmas kasus omphalokel. Jadi kepalanya keluar kepalanya keluar sampean. Otaknya keluar, otaknya ada di luar. Ya harus dioperasi. Kenapa kok bisa terjadi adanya defek? Defek ini kecacatan ya. Pada penutupan spina bifida yang berhubungan dengan pertumbuhan yang tidak normal dari korda spinalis. Korda spinalis itu di mana? Gak ada yang tahu. Spina itu di mana? Spina, tulang belakang. Ya, berarti ada kecacatan pada tulang belakang. Nah, itu makanya orang sebelum hamil, orang hamil itu harus mengkonsumsi tinggi asam folat. Kenapa? Supaya mencegah si kecacatan ini tidak sampai terjadi. Asam folat itu sangat penting untuk proses organogenesis. Ada orang yang program hamil, boleh nggak sebelum menikah dia mengkonsumsi asam folat? Boleh sekali, sangat dianjurkan. Ya, kemudian begitu hamil tetap harus diminum asam folat. Supaya apa? Nah, supaya spinanya ini tadi menutup sempurna. Nah, karena tulang belakang kalau sudah ada percabangan, sudah pecah, itu pasti cacat. Nggak bisa diobati loh ya. Hanya bisa diterapi aja, tapi nggak bisa sempurna. Makanya jangan main-main dengan pertumbuhan janin pada trimester pertama dan kedua. Itu sangat penting. Ya, tata laksananya ya jelas harus dibedah. Nggak bisa kalau nggak dibedah. Tidurnya harus posisi telungkup. Soalnya kepalanya, bagian otaknya kan tadi keluar ya. Nah, kemudian beritahu pasien tata laksananya. Tuh, hidrosefalus. Hidrosefalus ini kelainan patologis otak yang mengakibatkan cairan cerebrospinal meningkat. Nah, kalau hidrosefalus ini membesarnya kepala ya, Dea. Itu karena cairan itu tadi. Sama, ini juga karena kurangnya asam folat. Nah, makanya hati-hati untuk asam folat itu sangat penting dibutuhkan untuk si janin tumbuh pada saat trimester 1 dan trimester 2. Ya. Nah, karena apa? Ya, ada kecacatan pada daerah spina tadi. Nah, akhirnya produksi dari cairan cerebrospinal atau biasa yang disebut dengan CSS itu produksinya overload. Nah,
sehingga menyebabkan tekanan pada otak. Kenapa Bu bisa terjadi? Nah, karena di sini ada penyumbatan cairan cerebrospinal pada salah satu pembentukan CSF dalam sistem ventrikel dan terdapat absorpsi dalam ruang subaknoid. Ya, sehingga terjadi penyumbatan dilatasi ruang CSF di atasnya. Gejalanya bagaimana? Tengkorak kepala mengalami pembesaran. Kalau hidrosefalus, saya rasa kalian sering lihat ya, di berita banyak. Kemudian muntah dan nyeri kepala. Mungkin kalau encefalokel ada deh kasusnya, tapi tidak sebanyak kasus hidrosefalus. Hidrosefalus ini sering, setiap tahun selalu ada. Makanya hati-hati ya. Nanti kalau kalian mau hamil, saudara kalian mau hamil, kalian ada pasien, ya itu persiapkan dengan matang. Jangan lupa mengkonsumsi untuk asam folatnya, supaya tulang belakang itu pembentukannya bisa normal, ya tidak terjadi percabangan. Kepala jelas terlihat lebih besar, ubun-ubunnya juga lebar, nggak bisa nutup. Ya, kemudian dahinya ya jelas lebar, orang kepalanya melebar. Kulit kepalanya menipis karena pembesaran itu tadi. Venanya itu deh bisa kelihatan sampai biru-biru gitu di kepala, pembuluh darah vena. Ya, kemudian ada bunyi crack post sign seperti pot kembang saat dilakukan perkusi kepala. Ya, seperti itu. Pengobatannya bagaimana? Kalau dia hidrosefalusnya tidak terlalu banyak, prosentasenya tidak terlalu banyak, itu bisa sembuh dengan obat. Tapi kalau sudah overload, itu harus diberikan pembedahan berkali-kali. Hidrosefalus nggak bisa dibedah hanya satu kali, berkali-kali, Dik. Jadi harus diperbaiki dulu karena hubungannya dengan otak itu tadi ya. Kemudian ada fimosis ini pada genitalia laki-laki. Ya, ada pengkerutan atau penyempitan kulit depan penis atau suatu keadaan normal yang sering ditemukan pada bayi baru lahir atau anak. Biasanya pada masa puber akan menghilang dengan sendirinya. Gejalanya gimana? Kalau kencing itu susah, kadang netes, kadang sakit. Ya, kulit dari ujung si penis itu, proposium ya namanya, itu menggembung seperti balon. Nah, biasanya kalau sakit itu bayi bisa menangis. Sebelum kencing itu sudah nangis karena sakit. Tindakannya diapakan? Ya jelas dilakukan sirkumsisi atau sunat. Nah, supaya kulit tadi itu yang menghalangi itu bisa melebar. Ya, lakukan pelebaran propesium dengan mendorong propesium ke belakang langsung dijahit. Ya, habis sirkumsisi itu tadi. Kalau hipospadi itu juga sama pada genitalia laki-laki. Saluran uretranya tidak terletak di tempatnya. Biasanya tempatnya di mana, Dek? Pernah lihat punya adik laki-laki nggak? Bukan punya pacarmu loh yo. Cok, nggak boleh lihat punya pacar. Bolehnya lihat punya adik, yo, pasien. Nah, itu lubang uretra. Kalau pada laki-laki itu hanya satu, yaitu letaknya pada ujung. Tapi kalau pada hipospadia, ini letaknya tidak pada ujung. Bisa bawah, bisa samping. Dan ini juga menyebabkan nyeri atau sakit. Bayi biasanya juga rewel kalau dia kencing. Jadi penisnya biasanya agak bengkok. Nah, biasanya tunda tindakan sirkumsisi hingga kulit propusium atau skrotum dapat digunakan pada tindakan neouretra. Jika lubangnya kecil tidak memerlukan tindakan, tapi kalau besar perlu dilakukan pembedahan. Tuh, terima kasih. Itu Dek. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Saya tak carikan ya kamu. Ini mau mati deh kayaknya nih. Silakan kalau mau ada ditanyakan. Ini Dek, saya lihatkan di Google ya. Di Google bisa dilihat nih. Nah,
Ini adalah contoh dari omfalokel. Jadi bagian ususnya keluar, tapi masih ada selaputnya. Nah, kalau pada gastroskisis itu nggak ada selaputnya gini, nggak ada pembungkusnya. Jadi ya ususnya terurai, ususnya sampai melebar-melebar gitu. Kalau ini kan ada pembungkusnya ya. Kalau ya itu bedanya. Jadi sama-sama kecacatan pada pembentukan kegagalan penutupan pada daerah gastro ya, daerah perut. Nah, ini kalau apa tadi ya? Kalau encephalokel. Nih, kalau encephalokel itu seperti ini. Nih contohnya. Salah.